Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita masih berkaitan dengan mahar ataupun mas kawin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hikmah di syariatkannya mas kawin, kemudian juga sudah kita bahas tentang hikmah kenapa mahar itu adalah hak seorang laki-laki calon suami, bukan kewajiban wanita. Kemudian kita melanjutkan di milkiyatus sidak, yaitu siapa yang berhak memiliki mas kawin itu. Jadi ketika seorang laki-laki sudah memberikan mas kawin atau mahar, maka siapakah yang memiliki mas kawin atau mahar tersebut? As-sidaku milkun li zaujati wahdaha. Maka dari muallif mengatakan bahwasanya sidak itu, mahar itu, mas kawin itu adalah milik zaujah, yaitu calon istri sendiri. Jadi ya ketika seorang laki-laki memberikan mas kawin, maka mas kawin tersebut adalah hak milik dari istrinya. Wala haqqa li ahadin fihi min awliyaiha, dan tidak ada hak satupun dari wali-walinya, wali-wali wanita. Jadi wali dari wanita tersebut tidak mempunyai hak untuk memiliki mas kawin tersebut. Jadi mas kawin tersebut benar-benar adalah hak milik si wanita tersebut. Wa in kana lahum haqqu qabdihi, walaupun sebenarnya mereka para wali wanita tersebut punya hak untuk menerima mas kawin tersebut. Jadi ya yang menerima mas kawin itu ya wali dari wanita tersebut, akan tetapi wali-wali tersebut tidak punya hak untuk memiliki mas kawin tersebut illa annahum yaqbidunahu li hisabiha wa milkiha. Illa kecuali di sini ya mereka para wali wanita tersebut itu adalah yaqbidunahu, memegang mas kawin atau menerima mas kawin tersebut li hisabiha wa milkiha, untuk tabungan wanita dan juga untuk milik wanita. Jadi mereka para wali itu ya hanya sekedar menerima saja. Menerima, nah tidak untuk memilikinya. Adapun milik ya tetap untuk si wanita. Liqaulihi ta'ala fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian juga firman Allah, fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtana wa ismam mubina. Kemudian yang selanjutnya setelah kita membahas tentang kepemilikan mas kawin, maka yang selanjutnya adalah tasmiyatus sidak fil akad, yaitu menyebut nama mas kawin di dalam akad nikah. Jadi mas kawin atau mahar tersebut disebutkan nominalnya, disebutkan barangnya. Nah, ketika akad nikah. Nah, di sini perhatikan yusannu tasmiyatus sidak fi aqdi zawaj wa tahdiduhu. Bahwasanya disunnahkan ataupun hukumnya mustahab, tasmiyatus sidak menyebutkan mas kawin ataupun mahar fi aqdi zawaj ketika waktu akad nikah, wa tahdiduhu dan juga menentukan mas kawin ataupun mahar. Jadi disebutkan jenis mas kawinnya itu apa. Kalau misalkan uang ya berapa nominalnya, kalau memang barang ya barangnya disebut, misalkan seperangkat alat sholat ataupun mobil mewah ataupun yang lainnya. Jadi disebutkan. Kemudian ya hukumnya di sini adalah sunnah, bukan suatu hal yang wajib. Nah, kenapa demikian hukumnya sunnah? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yukhalli nikahan min tasmiyatil mahar fihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak menganggap cacat suatu pernikahan min tasmiyatil mahar, dari menyebutkan mas kawin di dalamnya. Jadi ya walaupun mungkin mas kawinnya tidak disebutkan, maka pernikahan tersebut ya tetap sah, tidak cacat gitu. Nah, disebutkannya
mas kawin pada waktu akad nikah ini adalah bertujuan, perhatikan, wali anna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumati wan niza' baina zaujaini. Karena dengan menyebutkan mas kawin pada waktu akad nikah, daf'an adalah untuk menolak, nah, untuk menghindarkan lil khusumah, yaitu adanya percekcokan, pertikaian, perkelahian, nah, perdebatan, wan niza', dan juga permusuhan, perdebatan baina zaujaini di antara suami dan istri. Jadi ya ketika disebutkan maharnya pada waktu akad nikah itu ya akan meniadakan yaitu adanya percekcokan di antara suami istri. Ya nanti si istri kan sudah tahu maharnya berapa, mahar yang akan dia terima itu berapa, sehingganya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya surutul mahar wa ma yakunu mahron wa ma la yakun. Nah, syarat-syarat mas kawin uh, dan juga barang apa yang cocok yang bisa dijadikan sebagai mahar, wa ma la yakun, dan juga barang apa ataupun sesuatu apa yang tidak boleh untuk dijadikan sebagai mahar. Jadi kita akan bahas tentang syarat-syarat mahar itu seperti apa, kemudian benda apa yang bisa kita jadikan mahar, kemudian juga benda-benda seperti apa yang tidak bisa dijadikan sebagai mahar. Yang pertama adalah an yakuna malan mutaqawiman mubahan. Yang pertama syaratnya itu adalah bahwasanya mahar itu adalah berupa mal, yaitu harta mutakawim yang bernilai. Jadi harta yang punya nilainya. Jadi yang punya kimah. Jadi dia punya harga, punya nilai. Nah, mubahan kemudian juga harta tersebut. Nah, mahar tersebut adalah mubah, yaitu sesuatu yang mubah, sesuatu yang bukan yang haram, sesuatu yang memang diperbolehkan. Mimma yajuzu tamallukuhu wa bai'uhu wal intifa'u bihi, dari sesuatu barang yang boleh untuk seseorang memilikinya, wa bai'uhu, atau menjualnya, wal intifa'u bihi, dan juga bisa memanfaatkannya. Jadi ya barang tersebut itu ya barang yang berharga, barang yang mubah, sehingganya bisa dimiliki, bisa untuk dijual, dan juga bisa untuk diambil manfaatnya. Maka dari definisi ini perhatikan fala yajuz, maka tidak boleh mahar itu bi khamrin, yaitu berupa khamr. Ya karena itu kan khamr najis, sesuatu yang haram, maka tidak boleh. Wa khinzir, ataupun berupa babi. Ya babi itu kan najis dan haram, maka tidak boleh untuk dijadikan mahar. Wa malin maghsubin ya lamanihi, dan juga harta yang diambil dari gosok, ya lamanihi, yang keduanya mengetahui kalau bahwasanya harta tersebut adalah hasil dari gosok. Ya karena gosok itu kan terlarang, tidak boleh. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna saliman minal gharar. Nah, bahwasanya mahar tersebut adalah selamat dari unsur ketidakjelasan. Gharar itu tidak jelas, Ti- eh, tidak jelas. Nah, jadi berarti kan bi an yakuna ma'luman muayyanan, yaitu mahar tersebut maklum, ya sudah diketahui, muayyan, dan juga sudah ditentukan. Jadi ya sudah jelas. Nah, maharnya itu jelas, kemudian sudah diketahui dan sudah ditentukan. Fala yasihhu bil majhul, maka mahar itu tidak sah dengan sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui, yang tidak tahu di mana, ataupun yang tidak mengerti di mana barangnya tersebut. Nah, seperti apa? Kadari ghairi muayyanin, seperti rumah yang tidak ditentukan, rumah yang tidak dipastikan. Ya, misalkan orang mengatakan maharnya adalah rumah. Ya, rumah yang mana? Apakah dia punya rumah? Nah, jadi tidak jelas seperti ini, maka nggak boleh. Jadi ya kalau memang maharnya rumah ya harus harus disebutkan rumahnya itu di mana, letaknya di mana, kemudian juga di sebelah mana. Jadi harus ditentukan. Auda batin mutlaqatin, atau mungkin berupa yaitu hewan yang terlepas. Nah, hewan yang terlepas itu kan
Ya, kemungkinan bisa jadi hilang, kemungkinan juga seseorang tidak bisa mengambilnya karena dia sudah terlepas ya. Seperti kuda yang terlepas itu kan bisa jadi dia bisa mengambilnya, bisa jadi nggak jadi. Nah, atau mungkin ada yang mengatakan maharnya adalah burung yang terbang. Ya, burung yang terbang itu kan nggak mungkin bisa diambil. Nah, maka yang semacam ini tidak boleh karena majhul. Nah, majhul itu ya nggak jelas, nggak jelas dan juga tidak bisa memberikan barang tersebut. Auma auma yusmiru sajalahu mutlaqan atau sesuatu yang berbuah dari pohon mutlaqan secara mutlak. Artinya di sini adalah mutlaqan au hadzal am wa nahwi dzalik atau tahun ini wa nahwi dzalika atau yang semisalnya. Jadi di sini ya seperti orang mengatakan maharnya adalah buah yang ada di pohon. Ya, buah yang ada di pohon. Nah, dia tidak menyebutkan buahnya apa, jenisnya apa. Buah yang ada di pohon itu ya, buah kan banyak. Maka di sini perlu ditakyin atau perlu dipastikan buahnya yang mana, di mana letaknya, jenisnya yang seperti apa. Atau mengatakan auha am atau tahun ini. Ya, misalkan buah yang ada di pohon tahun ini. Ya, kan tahun ini kan bisa jadi buah itu akan pohon itu akan berbuah, bisa jadi pohon itu tidak berbuah. Jadi di sini majhul. Jadi tidak diketahui barang itu nanti ada atau tidak, barang itu nanti bisa diserahkan atau tidak. Maka yang semacam ini adalah tidak boleh. Wa ala hada maka oleh karena itu yasihu al mahar maka mahar itu mas kawin itu sah bikul lima yasluh an yakuna samanan yaitu segala sesuatu yang boleh ataupun segala sesuatu yang cocok an yakuna samanan sebagai harta au ujrotan atau sebagai upah min ainin dari suatu benda au dainin atau suatu hutang au manfaatin ma'lumatin atau dengan suatu kemanfaatan yang sudah diketahui. Ya kalau ainin itu kan benda ya jelas gitu loh. Maksudnya jelas itu misalkan berupa uang itu kan benda, ataupun berupa mobil, nah itu kan benda. Jadi boleh dijadikan mahar. Audainin atau mungkin utang. Jadi misalnya utang pada seseorang, nah, sudah jelas utangnya berapa, nah itu juga bisa dijadikan sebagai mahar. Au manfaatin maklumatin atau suatu kemanfaatan yang sudah diketahui bersama. Misalkan kemanfaatan dia bisa mengajarkan Al-Quran ataupun mengajarkan ilmu. Nah, itu kan suatu manfaat yang maklumah. Maka itu juga bisa dijadikan sebagai mahar. Kemudian sedikit lagi, eh, yaitu takjilul mahar wa takjiluhu, yaitu menyegerakan mahar wa takjiluhu atau mengakhirkan atau membayarnya tidak langsung. Jadi kalau takjil itu dibayar langsung segera. Kalau takjil itu ya dibayar nanti. Seperti itu. Berarti kan ya juzu ta'jilul mahar wa ta'jiluhu. Boleh di sini untuk menyegerakan mahar ataupun menunda mahar. Dalam arti menunda ini ya dibayarnya nanti gitu. Kulluhu au ba'duhu. Sebagiannya atau semuanya atau sebagiannya. Jadi ya misalkan mahar tersebut berupa uang 10 juta dibayarkan cash. Nah, boleh. Atau dibayarkan setengahnya dulu. Nanti setengahnya nanti setelah akad nikah. Maka boleh. Hasba urfin nas wa adatihim sesuai dengan kebiasaan dan adat kebiasaan manusia. Bisyarat, nah di sini ada syaratnya. Alla yakun al ajal majhulan jahalatan fahisyatan. Yaitu syaratnya adalah bahwasanya penerimaan mahar tersebut tidak boleh majhulan yaitu tidak diketahui jahadatan fahsyatan dengan tidak diketahui yang sangat banyak. Artinya apa? Artinya di sini ya waktu penerimaan mahar itu ya nggak boleh majhul. Nah, misalkan kok mengatakan nanti saya berikan maharnya nanti. Ya, nanti itu kan tidak tahu kapan waktunya. Nah, di sini harus ditentukan waktunya. Misalkan dia mengatakan nanti maharnya saya berikan pada hari
Senin tanggal sekian tahun sekian. Nah, seperti itu. Maka harus dipastikan waktu untuk menyerahkan mahar tersebut. Wa alla takuna al mudah ba'idatan jiddah. Kemudian juga syarat yang kedua adalah bahwasanya penerimaan penyerahan mahar tersebut juga waktunya tidak boleh jauh. Dalam arti ya jangan sampai seseorang itu ketika menyerahkan maharnya itu lama sekali. Nah, bertahun-tahun setelah pernikahan misalkan, maka ini tidak boleh. Jadi ya harus diserahkan dengan waktu yang sudah ditentukan dan yang pasti dan tidak jauh ataupun tidak lama dari pernikahannya. Kenapa demikian kok? Kenapa kok disyaratkan seperti ini? Li'anna dzalika madinatus sukutis sidak. Karena ya kalau waktu penyerahan mahar itu terlalu lama, itu yang menyebabkan apa? Madinatus sukutis sidak itu bisa menjadi tempat persangkaan gugurnya mahar. Jadi ya ketika seorang suami mengatakan maharnya nanti, nggak tahu nantinya, nah itu nanti bisa menyebabkan ya si suami tersebut tidak jadi menyerahkan maharnya. Nah, karena mungkin bisa jadi dia lupa, bisa jadi ya itu hanya sekedar khilah ataupun alasan supaya dia tidak membayar sidak. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhir dakwah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.